semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Andus Yuryanto, MED, selaku Ketua Minat Linguistik Bahasa dan Sastra Inggris yang turut mensukseskan berjalannya tesis 101 siang hari ini. Tak lupa juga Kak Faras Reanisa sebagai pembicara tesis 101 hari ini. Dan yang kami hormati tentunya peserta tesis 101 yang telah berkenan hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Puji dan syukur kita panjatkan, karena atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dapat berkumpul dan hadir dalam acara tesis 101 ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta tesis 101. Jadi untuk yang belum tahu apa itu tesis 101 merupakan kegiatan yang diadakan oleh Divisi Research and Development, penelitian dan pengembangan HMD Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Erlangga. Tesis 101 di tahun 2023 ini hadir kembali untuk memberikan pengetahuan serta gambaran tentang bagaimana sih cara menyusun tesis atau skripsi. Di sini, saya Marsha Almira dari Angkatan 2020 selaku MC akan memandu acara tesis 101 siang hari ini dari awal hingga akhir acara. Oke, karena acara sudah dimulai, buat teman-teman yang belum on cam bisa banget on cam ya, biar kita bisa tahu wajah-wajah ganteng dan cantik kalian. Sebelumnya, sebelum kita mulai ke acara inti, saya akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini terlebih dahulu. Acara pertama akan dimulai dengan sambutan oleh Ketua Minat Linguistik Bahasa dan Sastra Inggris, yang kemudian dilanjutkan dengan acara kedua, yang merupakan perkenalan pemateri dan penjelasan materi oleh narasumber kita hari ini, yaitu Kak Faras, dan kemudian dilanjutkan dengan acara ketiga, yaitu sesi tanya-jawab, yang kemudian dilanjutkan oleh penutupan dan dokumentasi. Oke, without further ado, kita langsung aja ke sesi acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Minat Linguistik Bahasa dan Sastra Inggris. Kepada Bapak Juryanto, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Marsha. Dengar suara saya? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih pada kesempatan ini. Ini kesempatan yang kebetulan buat saya baru yang kedua ya, karena waktu saya mulai menjadi ketua minat itu masih pandemi kalau tidak salah. Jadi berdua kali ini, kemudian pada cerita sedikit maaf ya, yang pada yang lalu itu saya usul untuk kalau bisa diadakan tiap semester ada, karena dulu itu hanya 1 tahun sekali. Usulan saya itu kenapa perlu 2 semester ya, tiap semester karena memang skripsi itu juga tiap semester ada, seperti mata kuliah thesis writing design itu kan juga tiap semester. Jadi saya kira kalau bisa tiap semester itu bisa lebih bagus itu. Oke, itu ya. Oke, terima kasih Marsha dan juga teman-teman semuanya yang hadir ya. Ini kelihatannya semua angkatan ya ini ya. Ada yang dari angkatan 2022? Ada ya. Tania itu 2022 kan? Kalau nggak salah. Iya. 2022, 2021, 2020 itu. Kalau 2019 kelihatannya udah nggak perlu. Mereka sekarang sedang menulis skripsi kalau tidak salah ya sebagian. Oke. Jadi saya kira yang perlu saya sampaikan adalah ini suatu kebiasaan atau suatu tradisi yang baik yang perlu dilakukan tiap semester, sehingga bagi mahasiswa yang belum atau sedang ya akan atau sedang dan belum menulis skripsi itu nanti juga mendapat gambaran seluk-beluk tentang penulisan skripsi itu, kemudian proses pembimbingan dan lain sebagainya. Bahkan juga mungkin perlu tahu syarat-syarat dalam tanda kutip ya apa yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa supaya bisa melakukan pembimbingan dengan lancar dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saat ini yang menjadi pembicara adalah Faras. Faras, halo Faras. Assalamualaikum, siang Pak. Salam ya. Oke. Waktu itu kalau nggak salah kamu juga di kelas saya ya? Iya Pak, di ESL Independent Studies ya. Independent Studies, oke ya. Oke. Nah, sekali lagi tradisi yang baik yang perlu terus dilakukan, bahkan seperti yang saya katakan tadi tiap semester, sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat
untuk mahasiswa baik yang akan, yang sedang dan ya yang akan dan sedang menulis skripsi atau bahkan mengikuti mata kuliah thesis writing design. Nah, satu yang mungkin perlu saya sampaikan juga, ini kedua sebenarnya. Satu tadi itu ya manfaatnya. Yang kedua yaitu apa ya? Mungkin untuk mengingatkan aja untuk semuanya sebetulnya ya. Yang sekarang mungkin sedang melakukan pembimbingan skripsi atau yang sedang thesis writing design. Salah satu apa mungkin nanti Faras bisa menyampaikan lah pengalaman dia tentu saja. Nah, sepanjang yang saya ketahui selama saya juga membimbing, satu syarat yang paling penting adalah berkomunikasi dengan lancar. Kalau komunikasinya nggak beres, menulis pasti nggak beres. Pasti itu adalah banyak cerita atau kisah seperti itu ya, banyak cerita seperti itu. Entah dari salah satu atau bahkan kedua-duanya. Nah, itu. Karena kan saya juga kebetulan beberapa semester ini dalam tanda kutip ya memindah pembimbingan ke dosen lain misalnya atas permintaan dosen dan juga atas permintaan mahasiswa. Nah, ada permintaan mahasiswa. Ternyata yang mahasiswa ada cerita yang mahasiswa minta pindah. Ternyata dengan dosennya ini juga sama saja. Nah ini ya nggak beres ya, pas saya nggak tahu ya. Jadi makanya harus komunikasi memang. Komunikasi itu sangat-sangat penting. Itu yang perlu saya kira dilakukan. Dan tentu saja ada hal lain yang silakan nanti disampaikan oleh Faras. Dan sekaligus saya juga akan minta maaf ini saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Secara implisit saya sudah bilang sama Diva, tapi Diva kelihatannya kalau nggak eksplisit nggak tahu, jadi sekarang saya eksplisitkan. Itu kebetulan ini kan sudah mulai hari libur ya, dan saya sendiri memang sudah berencana untuk mudik karena saya bukan asli Surabaya, jadi saya harus mudik ke Jawa Tengah. Nah, ini sedang dalam masa persiapan ya. Sebenarnya sudah kita lakukan, tapi ada hal yang belum beres lah katakanlah gitu. Jadi mungkin saya akan meninggalkan event ini. Saya mohon maaf terus terang ya, saya bisa mengikuti sampai selesai. Oke, jadi dengan demikian saya berharap kegiatan ini akan terus berlangsung dan bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya bagi mahasiswa, bahkan mungkin juga bagi dosen yang ikut ya. Kebetulan saya senang sebetulnya bisa ikut sampai selesai, tapi sekali lagi karena tidak bisa. Kalau yang lalu saya ikut sampai selesai waktu itu, atau hampir selesai ya. Oke, jadi dengan harapan yang baik bagi kita semua. Semoga kegiatan ini bermanfaat ya bagi kalian dan kita yang mendengarkan, dan saya harap bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juri atas sambutannya yang sangat hangat. Jangan lupa ya teman-teman di-highlight poin penting yang disampaikan oleh Pak Juri tadi, karena itu sangat berguna. Oke, kita further ado nih teman-teman, langsung aja kita langsung pindah ke sesi yang paling ditunggu-tunggu sama kita semua, yaitu pemaparan materi oleh Kak Faras. Tapi sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kita harus kenal dulu nih sama Kak Faras. Sedikit yang aku tahu tentang Kak Faras ini adalah mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris angkatan 2019 yang baru aja lulus tahun ini nih. Mungkin supaya kita lebih akrab dan bisa di bestie sama Kak Faras boleh kenalan dong. Halo Kak Faras. Halo, siang semua. Kenalan dulu dong Kak, biar kita bisa kenal semakin dekat. Oke, salam kenal. Saya Faras Rianisa, angkatan tahun 2019. Baru aja lulus dan sekarang kegiatannya itu ikut kursus di salah satu lembaga kursus namanya JG School. Itu aja sih. Salam kenal Kak Faras. Iya. Langsung aja deh, kayak biar nggak lama-lama. Mungkin karena kita udah kenal sama Kak Faras, langsung aja Kak Faras bisa memaparkan materinya. Oke, waktu dan tempat, waktu dan layar kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Suryanto yang telah memberikan saya kesempatan sebagai pembicara pada kegiatan tesis 101 pada hari ini. Begitupun kepada panitia penyelenggara. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan salam kenal kepada teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Faras Rianisa, alumni SASI Angkatan tahun 2019. Hari ini izin menjelaskan sedikit mengenai skripsi saya yang berjudul Women's Linguistic Features performed by Natasha Romanoff in Black Widow 2021 movie. Sedikit mengenai peminatan di sastra Inggris ya. Saya rasa kalian sudah pada familiar bahwa ada 3 minat di sasing, yaitu cultural studies, literatur, sama linguistik. Di linguistik sendiri itu ada banyak banget topik yang bisa dikaji dari berbagai lingkup ilmu. Contohnya itu ada diskurs, sosiolinguistik, antropolinguistik, yang bisa kalian pelajari lebih lanjut ketika mengambil kelas-kelas mengenai lingkup ilmu tersebut ya, yang tersedia di peminatan linguistik. Topik bahasan di minat linguistik sendiri biasanya berkaitan dengan fenomena bahasa, seperti struktur bahasa ataupun fitur bahasa. Dan pilihan objeknya pun juga banyak, dari movies, TV series, newspaper, debate juga bisa. Jadi kalau ke depannya atau sekarang nih teman-teman udah ada yang ngambil minat linguistik, insya Allah ya topiknya pasti ada aja. Terus skripsi saya ini termasuk dalam lingkup ilmu sosiolinguistik dengan topik Women's Linguistic Features. Objeknya merupakan karakter utama yang bernama Natasha Romanoff dari film Black Widow. Mungkin para fans Marvel ya sudah familiar dengan karakter tersebut. Berikut adalah struktur tesis yang bisa kalian pelajari lebih lanjut di buku pedoman penulisan skripsi. Hari ini saya akan menjelaskan detail-detail bab 1 sampai bab 5 yang mana merupakan isi utama dari sebuah skripsi. Nah, di chapter pertama itu introduction, ada beberapa subbab ya. Ada background, research question, objectives, significance, dan definition of key terms. Chapter pertama ini menurut saya cukup krusial karena merupakan awal dari benang merah yang akan kalian untai nantinya. Jadi spesifikasi topik, fenomena, dan gap-nya itu harus kelihatan. Nah, di background sendiri, berikut kurang lebih struktur skripsi saya ya, dimulai dari fenomena yang diambil yaitu women linguistic features. Jadi dimulai dari perkenalan women linguistic features, kemudian diberikan sedikit penjelasan mengenai sosiolinguistik dan gender. Tapi penjelasan-penjelasan women linguistic feature tersebut tidak sedalam ketika membahas teori, cukup perkenalan aja. Lalu dilanjutkan dengan konteks saat ini. Jadi concern dan trennya apa mengenai topik tersebut. Terus, jadi saya jelaskan kalau pembahasan women linguistic feature itu masih tren yang saat ini dan masih cukup sering diperdebatkan. Kemudian, general objektif dari penelitiannya atau general aim, yaitu saya ingin meneliti ujaran oleh Natasha yang ditampilkan di film tersebut untuk mengetahui ada tidaknya topik women's linguistic feature. Kemudian dikasih reasoning, apa pertimbangan-pertimbangan dari pengambilan topik, objek, dan karakter tersebut. Dan juga diberi gap dari previous studies agar ada suatu pembaharuan dari penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian research question saya ada 2. Jadi saya ingin mengetahui fitur bahasa wanita ya pada objek tersebut, dan juga saya tambahkan speech functions agar adanya gap dari previous studies. Jadi lingkup bahasan saya itu lebih luas gitu, kesannya enggak
hanya membahas women's linguistic feature aja, tapi ada juga speech function-nya. Kemudian significance of the study itu merupakan kontribusi yang kalian janjikan akan kalian berikan dengan adanya penelitian tersebut. Salah satu contohnya itu misal agar penonton lebih aware mengenai topik yang akan kalian bahas saat menonton film atau menonton debat. Kemudian bab 2 merupakan space untuk kalian in-depth dalam menjelaskan teori yang kalian gunakan untuk menjawab research question-nya. Berhubung research question saya ada 2 ya, saya menggunakan 2 teori yang berbeda. Untuk women's linguistic feature sendiri, saya mengambil teori dari Coates, dan speech function saya ambil dari Holmes. Jadi berbeda dari bab 1 yang hanya berupa perkenalan saja, di bab 2 ini kalian harus menjelaskan lebih detail mengenai teori yang akan kalian gunakan, termasuk jika teori tersebut memiliki beberapa fitur atau tipe gitu ya. Sebab berikutnya itu adalah review of related studies, yang merupakan preview studies yang kalian cantumkan di skripsi kalian ya. Ada dari cutting, dari jurnal artikel juga boleh. Jadi tapi preview studies-nya harus berkaitan dengan topik yang kalian bahas. Lanjut ke bab 3 di research method. Terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama ada research approach, itu merupakan pendekatan yang akan kalian gunakan. Research approach itu terbagi jadi 3 ya, ada kualitatif, kuantitatif, sama mixed method. Kebetulan saya makainya kualitatif untuk menjawab research question saya. Jadi saat menulis untuk research approach juga dikasih alasan mengapa menggunakan pendekatan tersebut. Lalu data source-nya adalah movie dan movie transkripnya. Scope dan limitation juga perlu diberi penjelasan lebih lanjut ya, agar pembaca tahu apa batasan-batasan yang kalian berikan pada penelitian yang kalian lakukan. Kemudian ada technique of data collection. Di technique of data collection ini itu adalah cara kalian mengambil data dari data source-nya, dan biasanya boleh bisa kalian cari teorinya. Saya itu ambil content analysis, dan untuk technique of data analisisnya itu conceptual analysis. Jadi kelihatan jelas kalian menggunakan teknik apa untuk mengambil data dan teknik apa untuk menganalisis data. Kemudian chapter 4, research and discussion. Di research and discussion ini bisa terbagi jadi 2 subbab, yaitu findings, kemudian discussion-nya. Di findings atau research sendiri itu kalian berikan jawaban secara umumnya atas pertanyaan research question kalian. Itu tapi yang singkat-singkat aja. Terus nanti waktu di discussion baru kalian compare jawaban kalian dengan literatur yang tersedia. Jadi waktu research kalian cuma bahas penemuan-penemuan kalian, dan discussion baru kalian jabarkan penemuan kalian dengan literatur yang ada. Di discussion juga penting banget buat kalian kasih interpretasi tersendiri atas apa yang kalian temukan ya dari penelitian kalian, sehingga pembaca bisa mengetahui lebih lanjut pemahaman kalian atas penelitian yang kalian lakukan. Chapter 5 itu ada conclusion. Conclusion terbagi jadi 2 subbab, ada conclusion sama suggestion. Di conclusion sendiri itu cukup untuk menegaskan hasil temuan kalian saja. Tidak perlu untuk membuat
suatu temuan baru. Jadi cukup menjelaskan temuan di results aja, lalu di suggestion-nya kalian tambahkan apa kurangnya dari penelitian kalian tersebut. Kemudian terakhir references. Untuk referensi sendiri, ada baiknya kalian buka buku pedoman dulu biar lebih ngerti untuk penulisan referensinya menggunakan Chicago atau apa gitu ya. Nah, terakhir tips and tricks dari aku untuk menulis skripsi ya. Yang pertama itu take your interest as part of it, karena saat menulis itu ada saat-saatnya kita jenuh gitu ya. Jadi kalau menulis dengan adanya rasa senang terhadap apa hal yang kita tulis tersebut bisa mengurangi sedikit kejenuhan saat menulis. Kemudian membaca lebih banyak jurnal, artikel, dan penelitian-penelitian cutting. Soalnya itu sangat ngebantu banget buat topik dan juga untuk brainstorming kalau kalian masih bingung topik atau kalian bingung mau nulis apa lagi. And then set your own deadline. Itu berguna banget saat bimbingan karena ada kalanya kita itu dapat dosen yang sibuk gitu ya. Jadi dosennya mungkin bisa bimbingan sebulan sekali aja atau gitu. Nah, kalian bisa set your own deadline. Misal seminggu kalian harus selesai mengerjakan sub chapter berapa gitu. Jadi kalian nggak bergantung pada timeline saat bimbingan. Kemudian yang terakhir itu pay more attention to classes. Ada 3 kelas ya, ada TWD, ISL, sama kelas method. Itu penting banget karena di kelas-kelas itu menurut aku itu kiat-kiat skripsi dan penting banget untuk kalian untuk memperhatikan kelas tersebut karena ada banyak banget hal-hal remeh yang mungkin kita lupa atau apa yang akan ingat kalau memperhatikan kelas-kelas tersebut. Jadi waktu skripsi nanti lebih mudah mengerjakannya. Oke. Segitu aja dari aku. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, harap-harap bisa diingat, semoga bermanfaat untuk mengerjakan skripsinya nanti. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Faras yang atas pemaparan materinya yang sangat jelas menurutku, karena dari materi Kakak yang sampaikan ini, kita semua bisa belajar dan tahu banyak mengenai struktur dari tesis itu sendiri. Apalagi tadi Kakak juga udah kayak meng-highlight kayak bagian apa yang harus, misalkan bagian pertama itu harus gini, itu menurutku sangat membantu banget, Kak. Mungkin yang lain di sini juga kebantu. Oke, mungkin Pak, ya mungkin kepada Pak Juri mau menyampaikan sesuatu. Ya, sebelum saya live ya, terima kasih. Saya hanya ingin minta Faras juga menyinggung proses pembimbingan. Tadi kan belum disampaikan. Jadi mungkin kalau ada tanya jawab, saya pikir penting ya. Tadi sudah disinggung salah satu poinnya, yaitu ada dosen yang sangat sibuk. Kecuali saya nggak pernah sibuk. Nah, itu mungkin harus gimana kiatnya kayak gitu ya. Maaf, Faras kemarin dibimbing siapa ya? Lupa saya. Saya sama Bu Salimah, Pak. Oh, kalau Bu Salimah gampang sekali. Karena beliau selalu ada di jurusannya. Oke, saya kira demikian dan terima kasih. Saya live dulu kalau gitu ya. Oke, thank you. Terima kasih Pak Juri. Ya. Oke, mungkin itu Kak, tadi udah di-highlight sama Pak Juri, mungkin itu bisa disampaikan dulu Kak. Mengenai bimbingan ya, itu sih yang tips and trick yang ketiga tadi, itu jadi aku selalu ngeset ya,
deadline itu seminggu harus selesai ngerjain apa gitu. Jadi walaupun Mem Salimahnya lagi sibuk di minggu itu, di minggu depan, jadi ada 2 topik yang mau dibahas kayak gitu. Jadi eee, nggak nunggu di pertemuan berikutnya baru bahas topik yang kemarin, tapi ada topik baru juga gitu. Jadi kalian nggak ketumpuk juga untuk skripsinya. Oke, Kak. Jadi kayak kita harus ada inisiatif juga gitu ya, Kak, untuk Iya. penting banget emang komunikasi ya. Mhm. Mungkin, kita langsung ke sesi Q&A ya, Kak, buat teman-teman yang mau tanya, mumpung lagi ada Kak Faras si ahlinya ini, kalian bisa langsung raise hand dan menyampaikan pertanyaan kalian. Tapi sebelum menyampaikan pertanyaan jangan lupa untuk kenalan dulu ya, namanya siapa, angkatan berapa gitu ya, guys. Yuk. Mungkin sambil nunggu ada yang tanya nih, Kak, kayaknya masih malu-malu sama masih brainstorming gitu. Tes. Oh iya itu, ada suara. Oke, Nggak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebentar nggak kelihatan mukanya nih. Bisa raise hand nggak? Oh Mohon iya, maaf. sebentar. Screen. Oke. Oke. Kenalkan nama saya Shadow Bandila dari angkatan 22. Saya mau nanya terkait dengan pengambilan jurnal dan referensi untuk beberapa riset ya, apalagi dari skripsi ini. Mungkin ada banyak kendala termasuk di kemarin itu saat saya pengalaman di PKM itu kendalanya itu dari pengambilan referensi tentang relevansinya. Jadi kalau diambilkan contoh mungkin ibaratnya saat mengambil jurnal yang dipilih itu artikel ini hanya mengambil kutipan apa. Misalnya tadi kalau kita ambil dari riset itu hanya pustakanya itu mungkin woman in linguistics-nya itu cuma diambil di bagian oke ternyata mereka dominan atau lebih condong ke arah A. Nah, tapi risetnya sendiri itu tidak ada relevansi sama sekali dengan mungkin tadi Black Widow atau mungkin Marvel in general. Mungkin untuk pemilahan dari referensi yang dipilih atau jurnal yang dipilih ini boleh diberitahu karena untuk jurnal sendiri kan ada beberapa jurnal yang bahkan bisa kontradiktif satu sama lain. Bagaimana memilih jurnal yang kualitasnya itu lebih bagus atau yang cocok dengan skripsi kita dan tesis yang kita pilih itu nanti. Mungkin itu aja sih yang aku tanyain. Terima kasih. Oke, mungkin Kak Faras kalau misalkan sudah jelas pertanyaannya bisa langsung jawab. Aku coba jawab ya. Salam kenal ya tadi Asyhadu ya. Ya. Asyhadu ya. Memang ya pemilihan untuk jurnal ini tuh krusial banget karena bisa aja diulik pas sidang. Karena bisa nggak sesuai dengan harapan dosen ya. Kenapa kalian menggunakan jurnal tersebut? Tapi kalau dari aku sendiri itu harus banget komunikasi dengan dosen pembimbing saat di-review skripsi kalian. Jadi dosen pembimbing tahu kalau kalian menggunakan referensi tersebut dan membolehkan gitu ya, membolehkan kalian menggunakan referensi tersebut. Kalau saya sendiri kemarin itu banyak yang ngambil memang cocok, kemudian banyak juga ngambil yang memang terdata sebagai jurnal yang bagus. Kalau yang cocok itu biasanya dari cutting gitu ya, karena memang ingin agar sesuai dengan harapan saya skripsinya. Tapi nggak bisa juga mengesampingkan jurnal-jurnal yang kontradiktif, yang bagus tadi. Makanya perlu komunikasi sama dospem sih, biar tahu enaknya skripsinya dibawa kemana gitu. Apa sudah cukup jelas, Asyhadu? Iya, sudah jelas. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Asyhadu atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada Wahyu Ningtyas nih Kak, yang udah angkat tangan dengan simbol raise hand warna krem. Kepada Ayu, silakan. Oke, makasih buat waktunya. Salam kenal Kak Faras, kenalin aku Ayu dari angkatan 20 dan semester ini kan semester 6. Aku udah ngambil TWD juga. Nah, aku mau tanya, kenapa kok kakaknya kemarin pilih Women Linguistic Feature, padahal kan topik itu kalau aku baca-baca dari repository itu udah banyak banget yang bahas.
dari bertahun-tahun sebelumnya, dan kenapa kok masih milih itu lagi despite udah mainstream itu. Soalnya aku kan juga sekarang topikku itu aku milihnya yang code switching walaupun bukan di bawahnya sosiolinguistik langsung, tapi di bawahnya TEFL. Jadi tapi kan code switching itu termasuk yang paling banyak diteliti juga sama kating-kating sebelumnya. Nah, itu kan, mungkin bisa dapat sedikit insight dari Kakak ya karena ya sama-sama banyak diteliti udahan topiknya, gitu. Makasih. Salam kenal, Ayu. Kalau dari aku, kemarin itu Women's English memang waktu TWD itu sangat diwanti-wanti ya sama dosen, karena emang topiknya udah banyak banget yang teliti. Tapi aku ngambil karena aku emang tertarik dan aku ketemu gitu ya film Black Widow-nya, dan menurut aku itu cocok banget buat diteliti pakai topik Women's Linguistic Literature. Jadi aku ajuin dan di TWD, dan alhamdulillah itu disetujui sama dosen TWD saat itu. Jadi alhamdulillah aja sih kali ya. Terus memang sebagai manusia juga ada keterbatasan ya untuk topik. Jadi waktu TWD itu juga bingung nyari topik yang nggak banyak diambil orang, tapi kita sendiri mampu untuk melakukannya gitu. Jadi dilanda deadline ya, bingung untuk mengajukan topik apa lagi nih yang nggak mainstream tapi bisa kita lakukan. Nah, ada 2 topik, satunya itu aku emang nggak mainstream, tapi nomor 2, jadi aku takut kalau ngambil itu karena aku takut nggak bisa. Untungnya topik pertama itu diterima dan ya udah deh itu yang aku ambil. Gitu aja sih. Oke, tapi kalau dari dosbing Kakak ada masukan tertentu nggak? Karena topiknya itu udah banyak diteliti gitu. Nah, kemarin itu waktu sidang TWD sih aku yang ada masukan, yaitu research question yang kedua. Makanya ada pembahasan mengenai speech function karena yang research question pertama kan cuma nanya cuma untuk mengetahui fitur apa gitu ya yang keluar. Jadi menurut mereka mungkin bisa bahasannya itu diperluas kayak ditambahin topik lain, dan aku nambahin speech function waktu setelah sidang TWD. Jadi sama dosen pembimbing itu disetujui dan akhirnya jalan. Udah Oke, menjawab, Ayu? ya, jadi diperluas sedikit gitu ya, Iya. biar terlalu mainstream gitu. Oke, sudah Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Sama. Makasih Ayu dan Kak Paras. Nih mungkin selanjutnya nih, tadi ya kamu raise hand, enggak ya? Iya Kak, sebelumnya tadi aku raise hand untuk menanyakan mengenai sharing pemilihan topik, tapi tadi sudah terjawab di pertanyaan Kak Ayu, jadi mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke, makasih Kak Nia. Mungkin selanjutnya ini ada lagi Kak, Monica. Halo Monica, Halo, bisa kenalan dulu ya ke Monica, sama katanya berapa, habis itu silakan menyampaikan pertanyaannya. oke. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan Kak Faras, nama saya Monica Astria Bultau. Bisa dipanggil Momo aja, Kak. Saya dari Sasing Angkatan 20. Sebelumnya saya juga minta maaf belum bisa on cam, Kak, karena di sini jaringannya kurang mendukung. Nah, gini Kak, saya juga sama dengan Wahyu, ini lagi ngambil tesis writing design begitu ya, Kak. Nah, di sini, kan kalau di TWD itu belum ada dosen pembimbing yang tetap begitu ya, Kak, dengan tesis kita gitu. Jadi kayak kita ini masih opor-opor lah dengan dosen 1, dosen 2, dosen 3 begitu ya, Kak. Jadi, yang saya pribadi begitu ya, Kak, merasakan ketika saya konsul ke dosen A, itu pendapat dosen A terkait topik saya itu begini, dosen B gitu juga kan, Kak, pendapatnya begini, dosen C begitu pula, Kak. Jadi, permasalahan saya ini, gimana sih caranya dari Kakak sendiri ya, yang mungkin udah berpengalaman menghadapi, pengelolaan data begitu, Kak, terkait pendapat dosen yang beda-beda begitu, Kak. Karena ketika kita ngejelasin, "Oh iya Bu, oh iya Mem, kita dapat, Mem ini misalnya, berikan masukan seperti ini," gitu. Tapi Mem yang kita konsul ini juga punya pendapatnya sendiri gitu, Kak. Sebenarnya kita bukannya nggak kuat dengan, dengan apa ya, dengan topik kita, bukan
bukan kayak gitu, tapi lebih kayak goyah aja sih Kak iman kita karena udah konsultasi dengan banyak pendapat lah begitu ya Kak. Jadi kita jadi bingung sendiri gitu Kak, menghadapi perbedaan pendapat dari banyak-banyak, konsultasi tersebut, begitu sih Kak. Kira-kira, gimana sih ngadepin, diri sendirilah mungkin gitu ya Kak untuk memperkuatkan kita dengan konsultasi yang sudah diberikan dari dosen-dosen begitu. Kurang lebih seperti itu Kak, terima kasih. Ya, makasih Pomo ya tadi, salam kenal. Ini mau klarifikasi aja, kalian TWD-nya emang ada berapa dosen ya? Aku dulu 3 gitu. Emang ada 3 juga, oke. Kita 3 Kak, cuman ada satu lagi dosen yang, metode yang bisa diajak untuk Ya. diskusi juga. Jadi 4 lah kira-kira Kak. Iya. Nah, sama dulu aku juga sering banget dapat kayak gitu, dari aku sendiri sih, itu nanya ke dosen yang pakar di topik kamu. Karena aku itu kebetulan sosiolinguistik ya, aku sering nanyanya ke Mem Erlita. Jadi, karena Mem Erlita itu jagonya di sosiolinguistik, jadi aku lebih prefer ngikutin apa kata beliau. Untungnya ya, dari dosen lain tuh nggak terlalu kontradiksi banget sama Mem Erlita. Terus, untuk diri sendiri, untuk menenangkan diri sendiri ya menurut aku, gimana nyamannya kamu untuk menyelesaikan skripsi itu. Karena, ini berkenaan dengan penelitian kamu sendiri, jadi, eee atas kehendak kamu gitu. Jadi, penelitiannya itu merujuk pada dosen yang pakarnya, kemudian, mmm, kebiasaan kamu dalam mengerjakannya. Jadi kamu harus yakin kalau kamu ngikutin satu dosen, kamu bisa gitu menemukan jawabannya dan juga bisa menjawabnya saat sidang nanti. Gitu sih menurut aku. Udah. Kak, boleh satu lagi nggak Kak? Iya, boleh. Ini Kak, kalau misalkan kita dapat dosen yang itu, yang bukan di ranah kita, justru kayak dapat dosen yang gimana ya Kak, misalnya kita dapat satu dosen yang kita rasa tuh ketika mau mengarahkan kita tuh sangat lebih detail dan kita ngerti nih mau melangkah kemana misalnya gitu Kak. Tapi bukan ranahnya begitu Kak. Gimana itu Kak? Tapi ini masih TWD kan, bukan Iya, proses TWD. penulisan kan. Kalau menurut aku sih selama TWD ikutin aja deh kata dosennya, karena nanti pas pembimbingan skripsi baru kalian ngikut benar-benar apa kata dosen. Kalau TWD kan kalian lulus TWD-nya dulu aja gitu menurut aku. Karena pas pembimbingan skripsi nanti banyak banget yang bisa diubah kecuali topik sih. Bahkan pertanyaan masih bisa dirubah kalau kamu masih bingung, masih ragu-ragu gitu sama research question kamu. Jadi untuk TWD menurut aku bisa diikuti arahan dosen yang memberikan arahan tersebut ya. Terus ya diikuti sih menurut aku, sama tanya ke pakar, jadi hasil TWD kamu itu juga bagus gitu. Nanti kalau ada perubahan yang bikin kamu nggak sreg sama TWD itu bisa dilakukan sama dosen pembimbing nanti. Berarti ke dosen yang kita sreg dulu gitu ya Kak? Iya. Oke. Thank you Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Momo atas pertanyaannya. Mungkin ada selain setelah Momo ada lagi yang mau bertanya? Mumpung ada Kak Faras nih. Nanti kalau kalian WA nggak dijawab, guys. Real ini mah. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oh, Asyadu mau tanya lagi. Silakan Asyadu. Ya, oke. Jika saya mau nanya lagi, mungkin ini agak sepele, tapi sempat jadi permasalahan juga, mungkin di beberapa tugas sebelumnya juga, dan mungkin relevansinya juga masih sama di TWD. Untuk pemilihan diksi, Kak, kemarin itu saya diceritain bahwa banyak banget bukan penolakan sih, lebih banyak kayak bagian-bagian itu yang dicoret ini jangan pakai kata yang ini dan sebagainya. Nah, untuk di situ terkadang kalau kita konsultasi ke dosen pembimbing itu bingung karena ketika dipilih yang lain tadi juga udah disinggung sama kamu itu takutnya dengan pemilihan kata itu kita masuk ke ranah topik yang lain. Nah, terkadang kalau misalnya tapi ini begini gitu kalau kita konsultasikan ke dosen itu ternyata
yang pemahaman kita dengan dosen itu beda dan yang ternyata kita mau ketika beliau itu tahu, itu agak kaget. Dan kagetnya ini kaget yang kok kamu bisa ternyata arahmu ke sini gitu. Jadi mungkin lebih ke ketika kita milih kata yang sesuai dengan apa yang kita targetkan itu untuk pemilihan diksi dan sebagainya itu gimana caranya supaya tidak terlalu bentrok atau tidak terlalu membingungkan buat dosen pembimbing juga karena ketika di evaluasi atau diperiksa lagi juga mungkin akan jadi masalah ketika istilahnya kalau nulisnya terlalu berbelit-belit itu bagaimana? Mungkin itu aja sih Kak. Kalau Asyadu masih TWD juga atau udah skripsi? Aku angkatan 22 Kak, tapi kemarin sebelumnya sempat ikut Oh, PKM, alhamdulillah heeh. sedang di tahap kedua. Jadi Ah, mungkin untuk referensi ke depannya oh, jaga-jaga kalau misalnya PKM-nya nanti ada kendala. oh, oke. Kalau soal diksi ya, aku saran aku selalu nurut sih ke dosen karena dari spek penilaian ya, karena dosen punya penilaian kan. Tapi kalau kalian emang yakin apa yang kalian usulkan itu jauh sesuai dengan keinginan kalian dan benar gitu ya, kalian bisa diskusi lagi, konsultasi lagi, dan kasih penjelasan yang lebih detail gitu ya. Kenapa kalian memilih memilih diksi yang berlainan dengan saran dari dosen tersebut. Terus agar nggak terlalu kontradiksi, ya itu mungkin konsultasi aja sih, konsultasi sama dosennya mungkin, kalian bilang kalian masih bingung sama arahan beliau mungkin, terus kalian pahamnya seperti ini, mungkin, kalau sudah seperti itu dosen juga, akan memberikan kalian kesempatan ya berekspresi dengan apa yang kalian inginkan di skripsi itu, gitu aja sih. Udah bisa dimengerti, Asyadu? Ya, oke, makasih. Iya. Terima kasih Asyado. Ini apakah ada yang bertanya lagi nih guys? Kayaknya kita sambil nunggu. Oh, ada Risha. Oke, silakan Risha. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risha. Saya izin bertanya mengenai, kan rencananya saya itu mau ngambil topik yang sama ya, itu sosiolinguistik gitu kan, Kak. Nah, saya mau nanya kalau selama kakaknya menyusun skripsi ini, apakah ada kesulitan dan tantangan di topik sosiolinguistik sendiri gitu? Apa kayak misalnya kayak yang harus di take notes gitu Kak, yang harus dijadiin PR banget buat ngulik topik sosiolinguistik ini. Udah, terima kasih. Ya, makasih. Salam kenal, Risha. Kalau di sosiolinguistik itu berhubung aku kenanya teori ya, jadi kesulitannya itu otomatis memahami teorinya sama mencocokkan sama data yang aku punya gitu. Jadi kadang nggak langsung, karena kita juga wajib ya baca langsung dari buku, dari penulisnya langsung, tapi kadang kita nggak langsung paham gitu. Jadi perlu juga baca skripsi cutting yang mirip-mirip sama punya kita, jadi kita lebih ngerti gitu tentang teorinya. Terus aku juga kebetulan ada 2 teori kan, jadi sulitnya juga ternyata sosiolinguistik itu nggak bisa langsung menjawab 2 teori gitu. Dan untuk hal-hal kayak gitu itu perlu banget ditanyain sama pakarnya yaitu Mem Erlita. Jadi supaya pas kamu jawab di result sama discussion nanti, kamu nggak bingung pas sidangnya karena teori kamu banyak atau kamu masih nggak terlalu paham dengan teori tersebut gitu. Jadi baca baca skripsi cutting sama tanya ke pakarnya, sama tanya ke Mem Erlita. Karena kebetulan aku tuh kemarin dapetnya Mem Salimah ya, kami itu sama-sama pemahaman kami sama, tapi ternyata pas di sidang pemahaman kami itu beda sama Mem Erlita. Jadi pas sidang itu jadi kayak, oh gitu, kayak beda gitu. Ternyata 2 teori itu nggak bisa langsung jadi satu gitu. Oke, gitu aja sih Risha. Semoga udah menjawab ya.
Baik, Kak. Terima kasih banyak. Makasih, sama-sama. Oke, terima kasih Risha atas pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya lagi, boleh banget guys, karena masih banyak waktunya. Oh, Ayu mau tanya lagi. Oke, silakan, Ayu. Oke, aku izin tanya lagi ya, Kak. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari aku. Yang pertama terkait teori yang tadi, yang Kakak sempat bahas juga. Itu kan Kakak pakai dua teori yang berbeda, ada teorinya Women's Linguistic Feature sama teorinya speech function. Dan di aku juga, aku sendiri kan ada dua teori, dari teorinya code switching itu sama teorinya yang buat TOEFL sendiri. Nah, itu kayak aku tuh kadang masih bingung gimana cara makainya, kayak yang ini yang main teorinya tuh yang mana, dan kayak mana yang harus jadi basic, paling paling basicnya itu yang mana. Dan itu juga belum sempat disinggung juga waktu konsul kemarin, jadi sampai sekarang masih bingung terkait hal itu. Terus yang kedua, aku mau tanya tentang kalau menurut timeline kan di bulan depan, di bulan Mei ini udah masuk kayak jadwal daftar buat sidang TWD. Nah, itu mungkin Kakak ada bisa spill sedikit kayak waktu nanti sidang TWD itu kayak gimana, pertanyaannya, sama kayak mungkin hal-hal yang perlu disiapin untuk sidang itu. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Tadi yang pertama tadi antara dua teori ya? Iya, Nah, Kak, teorinya. Nah, itu menurut aku kamu harus menentukan lingkup ilmu yang kamu mau ambil untuk skripsi. Tadi kan code switching tapi ada TOEFL-nya juga ya. Nah, kalau kamu udah menentukan misalnya lingkup ilmu kamu mau kemana, jadi kamu tahu dosen yang mau kamu tanya gitu. Kalau lingkup ilmunya masih bercabang, nanti takutnya kamu bahasnya banyak karena ada dua lingkup ilmu yang kamu bahas. Untuk sekarang ini emang arahnya kemana? Ke TOEFL gitu ya? Masuknya ke TOEFL sih, Kak. Oh, ke TOEFL. Ya kalau menurut aku dasarnya bisa itu pasti biasanya nanya ke Memasita. Dasarnya itu biasanya pasti ke TOEFL-nya dulu, baru nanti ke code switching. Biasanya kan sih kayak gitu ya, kalau kalau ada dua teori kayak gitu. Terus untuk TWD, TWD itu sidangnya itu pasti ngebantai pertanyaan, pertanyaan sama background. Itu pasti banget karena pertanyaan kalian itu pertanyaan kita ya kadang-kadang pasti mirip-mirip sama punya cutting. Terus background, kadang kita tuh kayak yang aku jabarin tadi background-nya, kadang kita tuh ada aja kelupaan ngasih reasoning, kelupaan ngasih gap. Nah itu ketahuan sama mereka. Jadi mereka kayak mana gap-nya, mana reasoning-nya, kok nggak kamu tulis. Padahal pas kita jawab kita tahu gitu. Kayak gitu sih. Jadi harus disiapin, pasti harus kalian tulis gitu di background sama di background-nya itu harus kalian tulis sesuai strukturnya. Terus pas menjawab jadi pasti bisa menjawab jawaban dosen itu, pertanyaan dosen. Oke, aku izin ulangi dikit ya, Kak. Berarti kalau yang Ya, buat teori tadi, kalau punya Kakak sendiri dasarnya di Women's Linguistic Feature, baru ya yang betul. keduanya tuh yang speech functions. Iya, betul. Oke, terus buat sidang TWD-nya rata-rata bahas tentang background sama pertanyaan. Oke, Betul. makasih banyak kalau udah menjawab. Makasih Ayu atas pertanyaannya. Aku jadi ikutan mendapat insight. Karena ya kebetulan baru ambil TW di semester depan nih Kak. Mungkin nih Kak, kayaknya karena udah gak ada yang tanya, aku juga mau tanya, tapi lebih ke kayak cara Kakak mengerjakan TWD itu sendiri gitu Kak, kayak cara mengerjakan skripsi maksudnya. Kan kalau saya lihat nih teman-teman saya ambil TWD nih Kak, kan mereka harusnya itu kan semester 7 ya Kak, cuman mereka kayak ambil semester 6, dan saya tahu sendiri pressure-nya tuh kayak wow banget gitu Kak. Nah, caranya Kakak sendiri waktu itu menghadapi pressure itu gimana Kak? Kayak how Kakak overcome the pressure gitu? How to stay sane deh Kak. Gimana Kak? Terima kasih. Susah juga ya, maksudnya alhamdulillah terlalui gitu ya. Untungnya waktu itu aku ngambilnya itu sama metode, jadi mereka itu bersinggungan gitu antara TWD dan metode. Jadi enak gitu, nanti aku tanya ke Mem Laili, terus aku balik tanya ke Mem Masita, Mem Erlita gitu. Tapi
Kalau pressure-nya itu sih di topik ya. Sesudah topik itu alhamdulillah aku nyaman-nyaman aja ngerjain background, research question sama bab 2, bab 3. Tapi sebelum topik itu paling susah karena, mengajukan topik agar disetujui sama dosen itu menurut aku yang paling deg-degan, karena kalau nggak disetujui kita harus nggak tahu gimana ngajuin lagi gitu. Jadi itu sih, itu pressure yang paling kuatnya itu pas mengajukan topik. Kalau untuk mengajukan topik sih dari aku itu banyak-banyak baca aja, biar biar ada biar dapat topik-topik baru gitu ya, dari jurnal artikel, dari skripsi cutting, biar, mungkin kalian bisa dapat topik yang lebih lebih mutakhir, lebih baru, gitu. Oke, Kak. Oke. Sebenarnya saya juga masih bingung sih, Kak, nyusun topik itu, kayak masih ngawang. Cuman saya juga tertarik sama sosiolinguistik, Kak. Karena ya kayak seru banget gitu ya, Kak. Cuman kayaknya saya masih perlu baca lagi. Untuk teman-teman yang lainnya apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oke, Nakesha. Silakan. Halo halo Kak, mohon maaf ya ini kayaknya jaringan aku masih baru. Kenalin aku Keisha dari angkatan 2022. Nah, aku kan masih masih awam gitu ya Kak, masalah TWD, masalah tesis gitu. Terus tadi aku juga sempat bingung kayak gap yang disebutin sama Kakak tadi. Cara kita buat cari gap dalam penelitian tuh kayak gimana ya Kak? Bisa dijelaskan supaya aku lebih tahu gitu Kak, gimana cara kita cari gap-nya. Halo Kesha, ya makasih pertanyaannya. Kalau gap itu kan pembeda antara penelitian kamu sama penelitian sebelumnya. Jadi, misal kamu baca beberapa penelitian yang topiknya itu udah kamu tentukan ya, terus kamu terpikir ide baru gitu menambahkan pembahasan apa gitu di penelitian ini. Nah, di situ ada gap-nya. Di situ kamu jadi beda sama penelitian sebelumnya. Bisa menambahkan pembahasan baru, bisa juga menambah misal karakter gitu, misal sebelumnya ada cuman satu karakter, misal karakter utama aja kamu bisa nambah jadi karakter-karakter lainnya diteliti juga gitu, bisa jadi gap juga. Gitu sih. Oke Kak, lumayan Ya. paham. Terima kasih ya Kakak. Sama-sama. Oke, makasih Nakesha. Mungkin sambil menunggu waktu nih, Kak, karena masih ada dikit lagi. Kakak, aku mau tanya lagi, Kak. Kakak pernah nggak mengalami kayak waktu cari jurnal nih, referensi, kayak nggak nemu gitu, Kak? Pernah kayak gitu nggak, Kak? Pernah. Terus Kakak gimana caranya mengatasi itu, kepanikan? Iya, jadi karena kita nggak nemu ya, nggak sesuai harapan gitu. Padahal memang kita pengen baru gitu ya, tapi memang harus ada 1 atau 2 jurnal sebelumnya yang bahas karena nggak mungkin banget kita yang paling awal gitu, nggak mungkin banget karena masih S1 guys. Jadi, aku sih kemarin ya ganti aja sih karena itu emang nggak bisa gitu, nggak bisa aku kerjakan karena aku nggak nemu jurnalnya yang untuk mendukung penelitian itu lebih lanjut gitu. Gitu sih, sama pas banget pas, bimbingan sama dospem, jadi dospemnya juga nanya, "Terus gimana kamu mau jawabnya?" Gitu. Nah, pas di situ jadi kayak, "Oh ya udah Mem, kalau gitu saya ganti aja kali ya Mem," gitu sih. Oke, Kak. Berarti kayak kita harus riset dulu sebelum ngajuin topik Iya, gitu ya, biar nggak bener. oke. Membuat research question itu harus kalau bisa udah kasarnya itu udah ada bayangan jawabannya gimana, karena nanti kamu nggak bisa jawab kalau belum tahu pakai teori apa, gimana jawabnya, itu nanti susah. Oke, Kak. Makasih banyak. Itu sama lagi, Kak, saya itu masih bingung sama kayak soal kualitatif, kuantitatif, mix gitu kan, Kak. Nah, tadi Kakak itu kan kualitatif ya, Kak. Terus Kakak pakai penomoran gitu juga kan, Kak? Betul, Tabel itu. ada aku heeh? Itu masih tetap masuk kualitatif gitu ya, Kak? Iya masih. Jadi yang pakai tabel itu cuman hitungan berapa kali frekuensi dia muncul. Tapi inti dari bahasan aku tetap nge-compare data sama teori. Kalau kayak gitu hitungannya masih masuk kualitatif. Kecuali
kamu memang datanya itu mungkin nge-compare angka sama angka gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu baru masuk kuanti. Oke, oke. Mungkin sama pertanyaannya juga ya, Kak? Kayak Iya. research question-nya Kakak gitu ya? Iya Yang betul. oke. Heeh. Kalau research Biasanya question saya tahu. kalau kuanti itu biasanya ke dampak, biasanya kayak gitu, dampak dari penggunaan ini ke dampaknya apa gitu. Biasanya kuanti gitu, pertanyaan kayak gitu. Oke, oke, Kak. Terima kasih jawabannya. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang mau tanya lagi? Kalau misalkan enggak, mungkin ya ada yang mau tanya lagi nggak? Kayaknya sih enggak ya, Kak. Kayak udah jelas banget. Atau mungkin Kakak ini ada yang mau di-highlight lagi, kayak apa yang pengen banget Kakak sampaikan? Kayak kan kalau dari teman-teman saya nih, kayak stereotip mereka tentang skripsi dan TWD itu kayak berat banget. Saya juga sih, Kak. Apa, kalau dari Kakak sendiri kayak, apa ya, yang sudah mengalami nih, sebenarnya TWD sama skripsi itu kayak seberat itu apa ternyata ya fine-fine aja gitu, Kak? Gimana, Kak? Berat sih, berat. Cuman, karena itu salah satu syarat ya, mau nggak mau harus kita anggap ringan. Terus, mmm, dari aku itu, highlight-nya, kalian itu kalau bisa tuh baca buku pedoman juga sebelum sebelum ngerjain TWD lebih baik, sebelum ngerjain skripsi juga. Karena kadang tuh kita sering kelupaan hal-hal remeh kayak font size, itu bisa aja kena pas sidang. Dan juga, pas, deadline itu juga penting banget karena, kalau ketumpuk-ketumpuk nanti nggak enaknya kalian mepet sama deadline pengumpulan, deadline sidang, itu nggak enak banget karena bikin bikin stres ya, bikin stres banget. Jadi harus harus ngerjain jauh-jauh hari kalau bisa sih. Oke, terima kasih, Kak. Ini barusan ada yang nge-chat aku lagi nih, Kak, ada yang mau tanya. Apa Kakak masih mau menerima pertanyaan satu lagi? Boleh, ya bisa. Oke. Oke, Risha, boleh nih. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aku mau tanya lagi, Kak. Jadi kan Women Linguistic Feature ini kan setahu aku itu ada teorinya Lakoff ya. Nah, terus Kakak tadi pakainya quotes. Nah, itu kan beda orang gitu kan, Kak. Nah, itu pertimbangannya apa ya? Kalau ada dua teori gitu. Terima kasih. Iya, makasih pertanyaannya. Itu salah satu gap-nya aku. Jadi kebanyakan memang pakai Lakoff kan, masih banyak, penelitian-penelitian yang pakai Lakoff. Jadi waktu aku kasih gap, aku juga kasih tahu kalau penelitian aku itu menggunakan teori yang bisa dibilang lebih baru kan ya. Lakoff itu keluaran 1975 dan Coates itu keluaran 2013. Jadi, kelihatan emang isinya juga agak kontradiksi antara Lakoff dan Coates. Jadi, menurut aku itu di Black Widow, di objeknya aku itu cocok banget Coates. Jadi, selain gap, itu juga, apa ya istilahnya, kayak ngasih, insight baru ke pembaca kalau teori yang babonnya Lakoff ini ada teori yang lebih baru gitu, Coach, gitu. Itu sih pertimbangan aku. Baik, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Kak. Mungkin karena udah banyak banget pertanyaan juga dan udah nggak ada yang mau tanya lagi nih kelihatannya, karena sudah sunyi senyap. Mungkin kita akhiri sesi Q&A ini ya, Kak? Oke. Oke, terima kasih Kak Faras atas insight-nya yang luar biasa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman atas antusiasmenya. Semoga dari sesi Q&A atau sharing-sharing tadi ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru yang bisa membantu kalian dalam proses TWD dan sama mempersiapkan skrip penyusunan tesis nanti. Nah, karena teman-teman kelihatannya udah nggak ada yang mau tanya lagi, saat ini kita akan melakukan absen ya, teman-teman. Mungkin panitia bisa mengirimkan link-nya di chat box untuk teman-teman absen. Nanti absennya sendiri waktunya 1 menit ya, teman-teman. Oke. Mungkin sambil nunggu nih panitianya. Apakah link-nya sudah ready, teman-teman?
Sebentar ya, kita tunggu. Itu dia. Jangan lupa diisi ya teman-teman buat sertifikat SKP. Oke. Sambil teman-teman nunggu nih, sambil kalian isi absensi, kita langsung sesi dokumentasi gimana nih? Apakah ya? Oke, sudah disetujui. Kita sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang belum on cam, silakan on cam dulu. Biar nanti kelihatan wajahnya yang cakep ini. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Ya, on cam guys, on cam. Kita tunggu ya guys, teman-temannya. Masih pada touch-up dulu, touch-up. Ini panitia dokumentasinya apakah sudah ready? Tolong beri reaction yang oke. Yuk on cam yuk. Asik, udah ready Aurora. Ini Aurora pangerannya mana ya? Ayo teman-teman. Kayaknya kita hitung sampai 3 ya. Kayaknya udah nggak ada lagi deh. Hitung sampai berapa nih guys? 3 aja deh, hitung. 1, 2, 3. Oke, gimana? Langsung aja nih. Ayo Aurora, silakan waktu dan tempat. Silakan. Oke, makasih banyak Kak Marsha. Langsung aja ya, aku bakal hitung. Buat teman-teman barangkali yang mau gaya, boleh banget gaya. Hitung ya, 1, 2, 3. Sebentar. Buat slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, Aku kembalikan lagi ya ke Kak Marsha. Makasih Aurora. Oke. Sesi dokumentasi tadi menandakan selesainya acara tesis 101 ini guys. Jadi kayak sorry. Baik, tak terasa udah selesai nih tesis 101-nya. Kita juga udah dengerin penjelasan materi dari Pak Faras yang sangat insightful menurutku, sangat membantu aku yang masih ngawang ini. Semoga kalian juga bisa bantu ya teman-teman. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Kak Faras dan seluruh panitia yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara tesis 101 ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi dapat memberikan insight dan membantu kalian dalam menyusun tesis nanti. Saya Marsal Mira selaku MC dan seluruh panitia tesis 101 hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di acara tesis 101 berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Faras. Makasih juga ya. Makasih. Oke, thank you Kak Faras. Ya, izin live ya. Makasih. Makasih Kak.